pada pagi hari ini kita pelajaran PJOK. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita senantiasa berucap syukur kepada Tuhan, senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Ya. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu bab 8, halaman 33. Bisa dengar Pak Madun? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bentar, Pak. Lihatkan video call-nya, dilihatkan zoom-nya, wajahnya semua. Oke, bagus ya Pak-nya. Sudah dibuka halaman 33, bab 8. Pak ya, saya cerumnya. Renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri. Oke, apakah olahraga kegemaranmu? Kegiatan olahraga dapat dilakukan di mana saja, baik di darat, udara, maupun air. Olahraga yang dilakukan di dalam air biasanya disebut olahraga akuantik. Nah, itu di garis bawahi yang disebut akuantik, olahraga di dalam air. Ini kan kapan hari udah saya bahas ya. Siapanya sudah di garis bawahi? Belum, Pak. Halaman 33. Odor. Oh, sudah ini, Pak. Sudah saya garisin. Kemarin Sudah. saya pelajarin. Sudah. Udah, Pak. Ya. Disebut olahraga akuantik. Nah, ada berbagai macam olahraga akuantik, misalnya itu di baris bawah sudah. Misalnya renang, loncat indah, polo air, selancar dan sebagainya. Sudah? Dah. Eben, Angelia, Richard, Fernando, Ryu. Ya, Pak. Sudah? Ayo videonya. Yuk lanjut. Macam-macam gaya renang. Setiap jenis olahraga memiliki karakter atau keunikan masing-masing. Ada yang mudah dilakukan dan ada pula yang sulit dilakukan. Nah, renang sebagai olahraga dikenal sebagai sangat menyenangkan, memang mudah dilakukan. Akan tetapi semudah apapun melakukannya, renang akan tetap berbahaya apabila tidak dilakukan sesuai langkah-langkah yang benar. Seperti kalian sebelum bisa ke area dalam seharusnya ke area dangkal. Jangan melangkahkan ke bagian kolam yang dalam kalau kalian belum bisa berenang. Ya. Oke. Ya. Fungsinya untuk memudahkan bergerak sehingga kamu tidak akan tenggelam. Tahukah kamu macam-macam gaya dalam olahraga renang? Olahraga renang dapat dilakukan 4 gaya. Itu udah di garis bawahi, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ada 4. Sudah di garis bawahi jawabannya. Ada 4 macam Pak. gaya. Apa aja 4 macam gaya? Gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ya, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. 4. Oke, halaman berikutnya dibalik. Nah, ini halaman 34. Gaya dada. Gaya dada istilahnya breaststroke, merupakan gaya renang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dalam kepala, dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Dalam gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun perbedaan dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Nah, itu di garis bawahi. Gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Nah, itu di garis bawahi ya. Melan sudah? Halaman 34. Melan? Pak. Yang keras, Melan. Sudah? Halaman 34.
Sudah ya, sudah. Oke. Untuk gaya bebas di garis bawahi. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Nah, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun. Nah, dengan menghirup udara ke samping. Ya. Terus yang selanjutnya nama gaya bebas, renang gaya bebas disebut crawl, gaya crawl. Istilahnya gaya crawl, gaya bebas. Ya, bahasa Inggrisnya crawl. Merupakan gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik tertentu. Yang ketiga gaya punggung. Di luar negeri gaya punggung populer dengan nama backstroke. Backstroke. Yang tadi breaststroke. Backstroke. Kamu tadi yang merasa kamu backstroke sewaktu berenang gaya punggung. Orang berenang dengan menghadap ke permukaan air. Keempat, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Itu di garis bawah ya. Nah, gaya kupu-kupu atau gaya lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Istilahnya bahasa Inggrisnya apa? Gaya kupu-kupu. Butterfly. Nah, dilihat yang bawahnya itu ada butterfly. Gaya kupu-kupu istilahnya dari butterfly. Diciptakan tahun 1933. Di garis bawah itu siapanya? Halaman 35. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, gaya kupu-kupu butterfly diciptakan tahun 1933. Ya, sudah, Pak. Perlengkapan renang. Kacamata renang. 1. Berfungsi untuk melindungi mata dari terpaan air atau sinar UVA atau matahari. Hidung berfungsi untuk menutup lubang hidung. Topi berenang berfungsi sebagai penutup rambut biar tidak kena air atau airnya kan ada yang keras. Pakai favorit biar rambut kalian terjaga. Dengan menggunakan topi berenang rambut akan berhamburan ketika ada di air sehingga tahan air berkurang. Nomor 4, pakaian khusus berenang. Berfungsi mengurangi tahan air. Pakaian khusus renang ini dibuat dari bahan khusus yang sifatnya sangat lentur, tipis namun tidak tembus pandang, elastis, tidak berbulu, dan seratnya tidak mudah lepas, ya, tidak berserat. Dalam melakukan aktivitas berenang harus menggunakan pakaian khusus renang biar enak dan menjaga keselamatan kalian. Oke, pelampung, lebih utama. Pelampung merupakan salah satu alat yang penting bagi pemula. Bagi yang Anda yang belum bisa berenang, namun pelampung tidak boleh digunakan adalah dalam suatu perlombaan renang. Pelampung berfungsi sebagai alat bantu mengapung di air. Ya, ada banyak jenis pelampung digunakan berlatih renang. Antara lain 1, papan pelampung, 2, pelampung lengan, 3, pelampung kaki, serta baju pelampung. Oke? Itu di garis bawahi. Ada banyak jenis yang digunakan pelampung. 1, papan pelampung, 2, pelampung lengan, 3, pelampung kaki, 4, baju pelampung, ya. Garis bawah itu. Sudah di garis bawahi semua? Sudah, Pak. Teknik renang gaya punggung. Meluncur adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap renang. Gerakan meluncur merupakan gerakan menyusur seperti gerakan di dalam air dengan kondisi tubuh streamline, lurus. Nah, posisi badan, gerakan tungkai, gerakan kaki. Oke, halaman 37 itu bisa dilihat. Dengan pergerakan tungkai, kaki menggerakkan. Terus yang keempat, halaman 38 sebaliknya, gerakan lengan.
Nah, gerakan lengan atau tangan pada gerakan gaya punggung dilakukan dengan cara menggerakkan tangan ke belakang secara bergantian, seperti mendayung. Mendayung. Pada saat tangan kanan bergerak ke atas, maka tangan kiri bergerak ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Gerakan lengan renang gaya punggung terdiri atas 3 fase, yaitu fase menarik. Nah, menarik, mendorong, istirahat. Nah, ada menarik, fase mendorong, dan fase istirahat. Ada 3 fase. Itu digarisbawahi. Ada 3 fase, yaitu fase menarik, fase mendorong. Nah, menarik, mendorong, terus istirahat. Fase menarik, mendorong, istirahat. Gantian, ya, secara bergantian. Oke, itu digarisbawahi. Ada 3 fase, yaitu fase apa aja, Stefanya? Fase menarik, fase dorong, dan fase istirahat. Oke, good job. Kamu Josh. Oke. Yang kelima, pernapasan. Teknik ini harus benar-benar dikuasai oleh setiap renang. Teknik pernapasan renang gaya punggung lebih mudah dibandingkan dengan teknik pernapasan pada renang gaya lain, yaitu terlentang. Nah, teknik melakukan pernapasan pada renang gaya punggung sebagai berikut. Hirup udara ketika lengan ke kanan keluar dari air. Hembuskan udara saat lengan ke kiri keluar dari air. Pengambilan nafas dilakukan melalui mulut, bukan dari telinga. Oke. Koordinasi gerakan renang gaya punggung. Nah, gerakan tungkai lengan dengan cara pengambilan nafas sehingga terbentuklah renang gaya punggung yang benar. Nah, yang benar, koordinasi gerakan kurang baik dapat mengakibatkan arah benang tidak lurus, jadi menceng. Saat berenang kalian menggerakkan, kalau tidak lurus akhirnya melenceng ke kanan atau ke kiri, ya. Oke, bisa dipahami. Hal yang terpenting pada koordinasi gerakan renang gaya punggung terdapat pada kombinasi antara gerakan tungkai dan gerakan lengan. Itu digarisbawahi. Gerakan tungkai dan gerakan lengan. Gaya punggung terdapat kombinasi pada kombinasi antara gerakan tungkai dan gerakan lengan. Itu digarisbawahi. Oke. Yang D, dasar-dasar penyelamatan diri. Renang merupakan olahraga air yang cukup berbahaya. Kondisi fisik yang kurang baik saat berenang bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan di air. Selain itu masih banyak faktor penyebab kecelakaan di air. Oleh karena itu, seseorang yang ingin berenang sebaiknya memahami dasar-dasar penyelamatan diri saat berada di air. Dasar-dasar penyelamatan diri di air dapat diartikan sebagai pokok-pokok perbuatan dasar penyelamatan diri di air. Dapat diartikan sebagai pokok-pokok perbuatan. Ya. Berikut uraian mengenai 1 faktor dan usaha menghindari diri dari kecelakaan air. Kecelakaan di dalam air biasanya disebabkan oleh keteledoran seseorang atau kalian sendiri ketika sedang melakukan aktivitas di air. Beberapa hal yang dapat menyebabkan, yaitu A, kurangnya pengetahuan atau keterampilan seseorang pada saat melakukan aktivitas di air. Yang B, pada saat melakukan aktivitas di air, tidak ada pengawas atau guru kalian yang mendampingi atau tenaga ahli. Ya. C, kurang berhati-hati pada saat melakukan aktivitas di air. Kalau kalian seperti pemula, kalau tidak bisa di kolam dalam, tidak usah sok-sokan atau nggak usah langsung belajar ke kolam dalam. Belajarlah di kolam dangkal dulu saat kalian belajar berenang. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum melakukan aktivitas di air, tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kejang atau kram pada otot. Nah, bisa kalian tenggelam kalau kram otot atau kejang. Yang E, tidak patuh pada peraturan dan tata tertib di kolam renang. Ya, tidak boleh berlari, ya licin nanti jatuh akar otak. Ya, sendaguro makan di kolam
kolam renang, ya, tidak menguasai teknik berenang yang baik. Yang G, berenang dengan waktu yang lama sehingga menyebabkan kelelahan, bisa menjadi kematian. Yang G. Yang H, kurangnya sarana prasarana kolam yang memadai. Ya, oke, difahami dari situ. Ada banyak bentuk-bentuk pertolongan kecelakaan di air pada saat tenggelam atau di dalam air, yaitu melemparkan ban. Oke. Yang A, pertolongan untuk korban yang masih sadar, yaitu pertolongan peralatan seperti ban, pelampung, dan lain-lain. Pertolongan untuk korban yang tidak sadar, yaitu backstroke saving action. Merupakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan korban kecelakaan di air tidak sadar, dipompa dadanya, terlentangkan dengan melakukan gerakan kaki seperti gaya katak, memosisikan posisi di bawah korban. Nah, posisi korban keadaan berbaring, muka dan hidung korban berada di permukaan air, dengan salah satu lengan, kedua lengan menarikkan dagu. Korban lakukan gerakan tahan ke tepi. Diambil dagunya sini. Digeret jadinya pelan-pelan. Diarahkan ke atas, jangan sampai masuk ke kolam. Nah, RJP, resusitasi jantung dan paru. Nah, oke. Udah difahami, nanti dikerjakan halaman 43 sampai halaman 45. Minggu besok kita koreksi sama-sama. Ya. Oke. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Pak. Bisa, Ada Pak. PR halaman 43 sampai halaman 43 sampai 45 ya. Oke, Tugasnya Pak. ya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Jaga kesehatan selalu. Bantulah orang tua kalian ya. Tetap jaga sopan santun antar teman dan orang tua kalian ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Salam olahraga. Jaya. Oke. Makasih Pak Madun. Oke, saya banyak terima Terima kasih, Pak kasih. Madun. Kembali lagi ke Battle TV, Pak Denny Agus, saya serahkan. Ya, terima kasih Pak Madun. Ya, Terima kasih Pak Denny Agus. Kita lanjut dilanjutkan tentang tematik yang cakap literasi. Sudah tahu buku tematik yang cakap literasi. Yang cakap literasi ya. Cakap literasi itu halaman 114, Pak. ya 114 betul. Sebelumnya saya infokan lagi untuk kelompoknya Eden, Richard hari ini ke sekolah ya. Betul. Hari ini ke sekolah. Nanti pukul 10 kurang kalian segera berangkat ya. Bagus. Ya. Saya nggak bisa, Pak. Nggak enak badan, Pak. Ya Pak, Richard. Nggak enak badan. Nggak ada yang nganter. Saya lanjutkan pembelajaran 1, yang literasi 1. Saya bacakan ya, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan kemerdekaan ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah tidak memperbolehkan adanya kegiatan dengan bertatap muka. Meski demikian, kita bisa memperingati kemerdekaan Indonesia secara daring. Itu bisa kalian amati pada buku tema halaman 114, menyaksikan pidato dari laptop ilustratornya dan Mary Wika.
Kemudian nomor 1 ada pertanyaan, kegiatan apa yang disampaikan pada pembicaraan pidato? Bisa diisikan, saya tuliskan, bisa diisikan ya. Saya akan bantu jawab. Kegiatan yang disampaikan, saya share screen. 1. Nomor 1 ya. Nomor 1, pertanyaan. Halaman berapa, Pak? 114. Nomor 1, kegiatan apa yang disampaikan pembicaraan pidato? Tentang peringatan kemerdekaan. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Mengapa pidato tersebut dilaksanakan secara daring? Karena pada masa pandemi COVID-19. Jadi tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sekolah saja dilakukan secara daring. Ya. Kemudian nomor 3, Christian bisa live meeting. Christian bisa live meeting. Ini kelas 6 bisa live meeting. Oke, selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, setiap 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Perayaan tersebut dilakukan dengan melaksanakan upacara bendera. Dengan mengikuti upacara bendera, kita telah menghormati jasa para pahlawan dalam berjuang mengusir penjajah. Berkat perjuangan mereka, kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Saat ini sebagian dari generasi muda menghargai perjuangan para pahlawan hanya pada hari 17 Agustus saja. Tentu saja ini tidak tepat. Kita harus menghargai jasa pahlawan setiap hari. Penghargaan tersebut tidak hanya dilakukan dengan melakukan upacara, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menghargai jasa pahlawan. Terus Christian bisa live meeting. Christian bisa live meeting ini kelas 6, kelas 4 tadi sudah selesai. Christian bisa mendengarkan kata-kata saya, bisa live meeting. Bisa. Ini kelas 6, kamu bisa meninggalkan room. Bukan kelas 4 telah selesai. Oke, pertanyaan yang nomor 3, halaman 114. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan? Yang dilakukan adalah mengingat perjuangan mereka dalam meraih kemerdekaan. Nomor 4, bisa ditulis loh ya. Mengapa kita harus menghargai jasa pahlawan? Iya, Pak. Oke, Pak. Maaf, ini kebalik ya. Ini kebalik. Ini nomor 4. Ini yang nomor 3. Nomor 3 ya. Tadi nomor 4 ya itu ya. Ini nomor 3. Maaf, balik. Halaman berapa, Pak? 114. Tema 7. 114. Ya. 100. Pak, nomor 4 itu apa? Ini nomor 4. Nomor 4 mengingat perjuangan mereka dalam meraih kemerdekaan. Nomor 3 ini kebalik tadi ya. Maaf, kebalik. Dan terakhir nomor 5. Bagaimana generasi muda saat ini menghargai jasa pahlawan? Dengan cara itu ya jawabannya ya. Kita lanjutkan.
literasi yang kedua halaman 115. Ini Bentar Pak, tadi bentar Pak. ya enggak apa-apa. Ini halaman 114. Terus ini halaman 115. Saya langsung bacakan ya jawabannya. Nomor 1. Nomor 1, kegiatan apa yang dilakukan pengurus IKA SMP 2 Pontianak? Melakukan bakti sosial. Nomor 2. Mengapa pengurus IKA SMP 2 Pontianak melakukan kegiatan tersebut? Nomor 3, mengapa COVID berdampak bagi perekonomian? Nomor 4, mengapa pengurus IKA itu tak tuliskan di sini? Dan itu aja. Sudah, itu aja ya untuk pembahasan literasi halaman 114 dan 115. Untuk penugasannya literasi 3, 4 sama 4, 3, 4, 5, 6. Saya tuliskan penugasannya di sini. Sampai 6 kan Pak literasinya? Ya, tidak banyak kok, soalnya hanya 5 soal. Oke Pak. Oke Pak. Ya, Yang halaman 116 ya Pak ya? ya betul. Penugasan saya tulis ini, penugasan halaman 116 sampai 120. 116 sampai 120. Ya, penugasan halaman 116 sampai 122. Bagaimana ini sudah apa belum? Sudah Pak. Sudah. Jika dirasa sudah, Zoom-nya saya akhiri karena ada beberapa teman yang akan hadir ke sini untuk mengikuti bimbel dan bimbingan UKK. Terus dilanjutkan sama tim atau Rebu yang besok mengikuti bimbel hari Kamis sekalian bimbingan UKK. Itu aja. Sudah selesai ya, saya saya stop share. Oke, kiranya seperti itu. Saya minta tolong dipimpin. Pak, bawa buku apa, Pak? Buku tulis sama buku tema 7. Membawanya buku tulis sama buku tema 7 ya. Oke, Ini semua dibawa ya? Anu, minta tolong dibikin doa dulu. Oh, buku tulis sama buku ujian. Dulu minta tolong dibikin doa dulu. Oke. Rio ya? Nando. Oke. Nando. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau live Zoom, berkati kita semua, dan bila yang hari ini nggak masuk, besok masuk ya Tuhan Yesus, dan bila kita kepandaian ya Tuhan Yesus, amin. Ya, Pak. Oke, silakan meninggalkan Zoom. Terima kasih sudah hadir. Makasih Pak. Tentu ya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.
Makasih, Pak. Sama tema tok dong, Pak. Apa? Buku sama tema aja dong. Iya, buku sama tema. Oke, siap. Oke. Ntar saya ganti baju dulu. Saya nggak bisa, Pak. Ya, Pak. Bagus.